Mengingat luasnya wilayah laut Indonesia serta nilai strategis dan deterrence yang diberikan kapal selam sejak program Minimum Essential Force (MEF) diluncurkan pada tahun 2009, upaya untuk menambah sekaligus memodernisasi armada kapal selam TNI Angkatan Laut sudah menjadi salah satu target. Dalam rencana awal pada tahun 2024, idealnya TNI Angkatan Laut sudah mengoperasikan setidaknya 10-12 kapal selam. Namun karena berbagai faktor seperti keterbatasan anggaran, hingga saat ini Indonesia hanya memiliki 4 kapal selam yang sebagian memiliki berbagai permasalahan teknis, sehingga membuatnya tidak bisa beroperasi secara optimal dan bahkan terlihat lebih sering berada di dermaga. Tantangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik menjadikan kebutuhan TNI Angkatan Laut akan armada kapal selam yang lebih modern semakin mendesak. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara di kawasan mulai dari Cina, Jepang, Australia, Myanmar, dan Singapura terus memperkuat armada bawah lautnya, termasuk dengan mengakuisisi kapal selam ocean going. Kapal selam itu dapat melakukan operasi jarak jauh serta dipersenjatai tidak hanya dengan torpedo, melainkan juga rudal jelajah hingga rudal balistik. Kecenderungan ini secara jelas memperlihatkan peran sentral kapal selam dalam menghadapi potensi konflik bersenjata di kawasan. Untuk mengejar postur ideal armada kapal selam TNI Angkatan Laut, beberapa tahun terakhir dua galangan kapal asing yaitu Naval Group asal Prancis dan ThyssenKrupp Marine System (TKMS) dari Jerman telah menawarkan produknya kepada Kementerian Pertahanan. Namun sejauh ini hanya Naval Group yang sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) dengan PT PAL Indonesia untuk membangun dua kapal selam kelas Korpen di Indonesia. Sementara itu, menurut beberapa sumber, TKMS cenderung menginginkan agar kapal selamnya dibuat di Jerman. Bentuk kerjasama pembangunan kapal selam di dalam negeri menjadi faktor penting bagi Indonesia karena skema ini lebih menjamin adanya manfaat baik dari sisi transfer of technology maupun penyerapan tenaga kerja lokal serta membantu memperkuat kemampuan PT PAL Indonesia untuk menyerap teknologi rancang bangun, desain, dan produksi kapal selam. Akan tetapi ada beberapa faktor yang masih mengganjal proses pengadaan kapal selam baru untuk TNI Angkatan Laut. Pertama, keterbatasan anggaran dan political will pemerintah. Meski adanya urgensi yang mendesak dalam Daftar Prioritas Pinjaman Luar Negeri (DRP) PLN tahun 2022 diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada 26 April 2022, program pengadaan kapal selam tidak dimasukkan dalam program yang mendapat pembiayaan. Dengan kata lain, hingga saat ini pemerintah belum memberikan lampu hijau bagi Kementerian Pertahanan untuk mengakuisisi kapal selam baru. Kepastian alokasi anggaran ini juga semakin terancam dengan kondisi global yang semakin tidak menentu akibat belum selesainya pandemi COVID-19 dan perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada melambungnya harga komoditas. Tantangan kedua adalah memilih teknologi propulsion system apa yang paling optimal, di mana saat ini pilihannya telah mengerucut pada dua jenis teknologi yaitu Air Independent Propulsion atau AIP dan baterai lithium-ion. Dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran, biaya operasional, kebutuhan operasi, serta manfaat ekonomi jangka pendek hingga jangka panjang, baterai lithium-ion merupakan solusi terbaik bagi kapal selam yang nantinya akan dibeli oleh Indonesia. Keuntungan inilah yang membuat Angkatan Laut di dunia mulai merencanakan penggunaan baterai lithium-ion pada armada kapal selamnya. Bahkan pasukan bela diri maritim Jepang JMSDF sudah meninggalkan teknologi AIP dengan memasang baterai lithium pada 4 kapal selam kelas Soryu dan Taige terbarunya, bukan AIP. Naval Group telah menawarkan teknologi baterai lithium-ion melalui MOU yang ditandatangani dengan PT PAL Indonesia pada 10 Februari 2022 silam. Melalui MOU tersebut, galangan Prancis itu menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk penguasaan teknologi lithium-ion bagi penggunaan di kapal selam. Penawaran Naval Group selaras dengan rencana besar firma tersebut untuk mulai mengadopsi teknologi lithium-ion sebagai sumber penggerak kapal selam kelas Korpen mulai awal dekade 2030-an. Dengan kata lain, Naval Group menawarkan teknologi yang akan ramai diadopsi sejak dekade mendatang kepada Indonesia dan tawaran demikian sesungguhnya adalah peluang emas.
Dengan segenap tawaran teknologi yang akan menjadi kecenderungan umum pada dekade mendatang, kini kembali kepada Indonesia apakah akan mempertimbangkan tawaran tersebut atau tidak. Kapal selam yang dibeli hari ini masih akan berdinas 30 tahun sejak kapal selam itu commission. Pilihan teknologi akan ditentukan oleh kebutuhan operasional Angkatan Laut, kecenderungan teknologi ke depan, dan kepentingan ekonomi domestik yang lebih besar. Tantangannya adalah bagaimana mempertemukan ketiga hal tersebut sehingga pengadaan kapal selam betul-betul berkontribusi pada ekonomi domestik dan peningkatan penguasaan teknologi oleh industri perkapalan nasional.